Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sepidamayanti, mahasiswa UINHAS Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris IPS Angkatan 2021. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan ChatGPT Terhadap Keterampilan Menulis, Prodi Tadris IPS UINHAS Jember. Untuk lebih jelasnya jangan lupa klik link di bawah ini ya. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya membuat penelitian ini. Yang pertama, bahwa penggunaan ChatGPT mempunyai dampak yang kompleks dalam dunia pendidikan, namun belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap keterampilan menulis mahasiswa program studi ilmu pengetahuan sosial UINHAS Jember. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak penggunaan ChatGPT terhadap keterampilan menulis siswa di UINHAS Jember. Serta mengapa saya meneliti ini, karena rekomendasi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan menulisnya di era teknologi informasi yang semakin canggih. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Arih Murcahyanto dengan judul Penerapan Media ChatGPT pada Pembelajaran Manajemen Pendidikan Terhadap Kemandirian Mahasiswa. Ini diteliti pada Juni 2023. Selanjutnya langsung ke metode penelitian. Kali ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan interpretasi data. Penelitian kuantitatif menciptakan dan menerapkan model matematika, ide, atau hipotesis tentang suatu fenomena. Penelitian ini meliputi kuesioner yang akan dikirimkan kepada narasumber dan diisi pada Google Form. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menggambarkan apa yang terjadi. Kuesioner yang digunakan dalam jenis penyelidikan ini mengisi data-data yang diperlukan oleh peneliti melalui Google Form. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengaruh ChatGPT terhadap keterampilan menulis mahasiswa Tadris IPS UINHAS Jember. Nah, subjek penelitian ini adalah mahasiswa Tadris IPS semester 5 UINHAS Jember. Nah, di UINHAS Jember sendiri, mahasiswa Tadris IPS angkatan 2021 itu berjumlah 121 mahasiswa. Terdiri dari 3 kelas, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu yang pertama wawancara, observasi, dokumentasi, dan Google Form. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya melakukan wawancara di 3 kelas. Nah, yang pertama itu ada di IPS 1, ada Mbak Elisa. Menurut beliau, kelebihan dari ChatGPT yaitu mempermudah dalam mengerjakan tugas, tapi juga ada kekurangannya, yaitu tidak ada sumber yang tersedia. Jadi di ChatGPT itu, di platform ChatGPT itu tidak ada sumber yang tersedia atau daftar pustaka, mau itu dari jurnal ataupun itu dari buku. Yang kedua yaitu dari wawancara saya dengan Imamah kelas IPS 2. Menurut beliau, kelebihan dari ChatGPT yaitu memberikan jawaban yang singkat dan berbobot. Selanjutnya juga ada kekurangan. Menurut Imamah, kekurangannya yaitu tergantung sinyal laptop atau HP. Kalau jelek itu cepat merespon, kalau lemot jaringannya itu lama. Selanjutnya ada Muslim IPS 3. Nah, kelebihannya itu mempercepat menyelesaikan tugas, dan kekurangannya itu kata-katanya kurang sedikit nyambung. Jadi kita kalau di ChatGPT itu harus lebih teliti dulu kata-kata yang benar dan kata-kata yang nyambung dan tidak. Selanjutnya kita ke pembahasan. Yang pertama, kita harus mengenal apa sih itu ChatGPT. Nah, ChatGPT sendiri itu adalah
Pengenalan chatbot berbasis ChatGPT telah memberikan dampak positif pada aktivitas manusia, seperti pekerjaan penggunanya. Ini menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pengguna dan menghasilkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pengguna dapat terhubung, bertanya, dan memperoleh jawaban dengan cepat dengan menggunakan layanan ChatGPT ini. Nah, di Prodi Tadris IPS UINHAS sendiri, khususnya mahasiswa semester 5, hampir 100% banyak yang menggunakan chatbot ChatGPT untuk mengerjakan tugas, baik tugas mandiri, baik tugas untuk menulis artikel ilmiah seperti makalah, jurnal, dan lain-lain. Nah, menurut salah satu mahasiswa Tadris IPS, penggunaan ChatGPT untuk kalangan mahasiswa itu sangat bermanfaat karena sangat membantu dalam mencari atau membuat artikel ilmiah dalam waktu yang singkat dan efisien. Namun, salah satu mahasiswa yang juga berkata bahwa ChatGPT ini juga ada kelemahannya, yaitu di hasil pencarian. Tidak tertera sumber atau daftar pustaka yang menunjukkan hasil pencarian itu dari buku atau jurnal lainnya. Nah, selanjutnya ya, kejujuran dalam penulisan karya ilmiah sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu, mahasiswa dihimbau untuk tidak selalu menggunakan ChatGPT sebagai tempat mencari jawaban tugas maupun membuat artikel ilmiah agar tidak menimbulkan plagiarisme. Tentu saja, plagiarisme itu tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa harus rajin-rajin membaca buku atau jurnal lainnya yang jelas sumbernya agar karya tulis yang kita buat itu bermutu dan tidak ada tindakan plagiarisme. Nah, untuk menghindari perilaku yang melanggar peraturan pendidikan seperti plagiarisme, dunia pendidikan harus membuat berbagai kebijakan dari berbagai perspektif tentang etika normatif dan aturan moral dalam menggunakan ChatGPT. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan prosedural ChatGPT untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak pantas. Pendidikan moral itu penting. Kedua, pengembangan sumber daya manusia atau pendidik harus memahami keadaan. Yang ketiga, pendidik harus melakukan sosialisasi agar dapat menyikapinya dengan bijak. Nah, yang keempat itu adalah ChatGPT harus digunakan sebagai pelengkap materi pengajaran, bukan sebagai sumber utama. Jadi ingat, ChatGPT itu bukan sebagai pelengkap materi pengajaran, bukan sebagai sumber utama. Selanjutnya ada fungsi-fungsi ChatGPT. Fungsi-fungsi ChatGPT yang pertama yaitu dapat digunakan untuk berbagai alasan, antara lain penerjemahan bahasa, pembuatan teks asli, membantu pemrograman dalam mengatasi kesulitan kode, menjelaskan kembali suatu konsep dengan cara yang sederhana. Yang kedua, dapat membantu layanan pelanggan. ChatGPT saat ini sering digunakan dalam bisnis untuk melayani pelanggannya. Mereka berencana untuk mengintegrasikan OpenAI ke dalam platform dengan pelanggan perusahaan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi atau saran. Nah, ChatGPT seperti halnya manusia dapat membagikan saran atau rekomendasi mengenai tulisan kita, film, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya ada keunggulan ChatGPT. Keuntungan utama menggunakan ChatGPT adalah memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Lebih lanjut, teknologi ini dapat memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan referensi pengguna. Nah, ChatGPT ini memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama ada reaksi cepat. ChatGPT memungkinkannya memberikan semua jawaban yang dibutuhkan pengguna hanya dalam beberapa detik. Yang kedua, dapat menyaring permintaan pengguna yang tidak sesuai, seperti cara mengklasifikasikan item serupa sebagai kejahatan atau menolak menanggapi penggunanya. Yang kedua, ChatGPT dirancang menggunakan tata bahasa alami untuk berbagai dan menyampaikan balasan dalam bahasa yang alami atau ramah manusia. Nah, selanjutnya ada kekurangan ChatGPT. Yang pertama itu memiliki pemahaman yang terbatas.
Yang kedua, ChatGPT masih belum bisa menggerakkan pekerja kreatif. Yang ketiga, tidak semua jawaban benar. Yang keempat, belum mampu membedakan fakta dan pandangan. Yang kelima, diperlukan jaringan internet yang kuat. Nah, setelah saya menjelaskan semuanya, nah di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan ChatGPT. Berikut langkah-langkah cara menggunakan ChatGPT. Yang pertama, buka browser kamu di ponsel atau PC. Yang kedua, kunjungi laman http openai.com. Yang ketiga, setelah itu sign up untuk membuat akun dengan klik create on OpenAI account. Lalu lakukan registrasi melalui akun email Microsoft atau Google. Yang kelima, selanjutnya OpenAI akan mengirimkan kode verifikasi melalui WhatsApp kamu. Nah, setelah itu kode muncul, masukkan kode dan kamu akan langsung dialihkan ke dashboard platform. Yang ketujuh, masukkan perintah yang diinginkan. 8, tunggu beberapa detik hingga AI memberikan jawaban selesai. Nah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah sistem kecerdasan buatan AI yang memungkinkan interaksi percakapan berbasis teks. ChatGPT melakukan berbagai layanan termasuk penerjemahan bahasa, membuat rekomendasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu pendidikan. Nah, ChatGPT dalam pendidikan menawarkan keunggulan seperti pembelajaran yang dipersonalisasi, aksesibilitas dalam pemecahan masalah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.